Terlihat para santri yang menjadi bully semalam tadi sedang digampar oleh Ustadz Ujang. Mereka digampar di gedung. Ini karena lalai menjaga pesantren. Bagaimana bisa mereka kecolongan? Ada orang yang melakukan vandalisme. Berulang-ulang terdengar Ustadz Ujang menanyakan perihal mengapa lalainya Bukis malam ini. Ada Ustadz Boim juga di sana. Ia berdiri di belakang Ustadz Ujang yang terlihat sangat marah kepada santri bully semalam yang bagaimana orang jelas-jelas naburin kotoran sebanyak itu. Antum tidak bisa lihat. Antum tidur semalam. Antum gak mau belajar tanggung jawab terhadap pesantren. Antum tidak punya rasa memiliki ke pesantren. Ada sekitar 7 bully santri yang jaga tadi malam. Mereka menjadi sasaran kekesalan Ustadz Ujang. Bisa dilihat, para santri pun menyesal mereka menangis. Tidak, mereka tidak menangis karena kesakitan. Mereka sudah terlatih digembleng seperti itu. Tapi yang sangat membuat mereka menangis, mereka menyesal pesantren tempat mereka dibesarkan kena aksi vandalisme. Namun mereka tidak. Ustadz Boim pun yang berdiri di belakang Ustadz Ujang mulai menaruh simpati. Tapi harus mereka tahan rasa simpati mereka. Karena walau bagaimanapun, tapi harus mereka tahan rasa simpati mereka. Kemana antum sebelum jam 4? Ustadz Fian menghampiri. Ia menenangkan Ustadz Ujang yang sedang marah besar. Mengingatkannya agar menyebut jangan sampai lepas kendali. Apa antum tidak dengar suara kendaraan yang datang? Atau orang-orang yang ribut menaruh kotoran sebanyak itu? Pasti membutuhkan banyak orang, tanya Ustadz Boim. Seperti biasa, sehabis makan nasi goreng sebelum jam 3 pagi keliling pesantren. Iya Ustadz, afwan jiddan. Maaf, benar-benar maaf. Kami pun bingung. Kami keliling sebagaimana biasa, ke surau, ke aspi. Mereka bisa melihat mata para bulis ini berkata jujur. Lalai, tapi para ustadz bisa tahu mereka jujur. Mereka bisa melakukan apa yang seharusnya bulis lakukan tiap malam. Para ustadz bingung, kenapa aksi vandalisme itu bisa terhindar dari kontrol bulis kecuali. Jam 3:30 kalian kumpul di mana? Tanya Ustadz Ujang. Di depan situ Ustadz. Letak surau itu lebih dekat ke gerbang pesantren ketimbang ke gedung RIA. Karena gedung RIA itu seperti mercusuar. Bila pelaku aksi vandalisme ini pasti hafal tentang aktivitas bulis malam. Artinya mereka berasal dari orang pesantren juga. Ditambah lagi, baik Kiai Basri ataupun Ustadz sedang kelelahan setelah mengikuti kegiatan reuni kemarin yang jauh jaraknya, sehingga pesantren terlepas dari kontrol para Ustadz senior. Para aksi vandali itu hanya dugaan sementara, karena Ustadz Boim, Ustadz Ujang, dan Fian sementara hanya bisa menduga-duga karena saling mengobrol satu sama lain sambil menyidam para santri. Ustadz Boy menilai kita hanya menduga otak pelakunya adalah mantan santri sendiri. Para bully sudah dilatih dan dipersenjatai tongkat kayu dan mengetahui proses yang mesti dilakukan bila ada bahaya, terutama bila ada yang benar-benar. Abah Haji sudah tahu, tanya Ustadz Fian ke Ustadz Boim. Meskipun ia tadi lewat rumahnya, bisa jadi ia sudah turun. Abah Haji bukan cuma tahu, tapi lagi mendengar keluar sama Ustadz Junaid dan Ustadz Boim. Roy juga ikut Dharma lagi mengejar pelaku, ucap Ustadz Fian. Mudah-mudahan mereka bisa ketemu Abah Haji di sana. Karena kalau pelakunya ketangkap, saya justru khawatir Rohyan bisa lepas kendali. Bisa jadi kita tahu Kiai kita selanjutnya selalu menyiapkan rahasia dalam rahasia. Saya sudah menyuruh anak-anak santri silat. Saya suap
saya supaya ikut dengan beliau menjaga. Abah Haji sudah turun tangan ke bawah, tapi Ana masih di atas tadi. Kenapa Abah Haji nggak memberi kenapa Abah Haji nggak memberitahu anak langsung? Ana jadi nggak enak sama Mudri. Abah Haji tahu, makanya Ustadz Junaid langsung turun. Ana kira cuma hal heboh kecil. Ternyata, Ana serius malu sama Kiai. Itulah karakter guru kira Ustadz. Itulah karakter guru kita Ustadz. Saya tadi mengamankan. Ditambah juga roh yang ikut kan. Kiai kita dalam keadaan aman. Seperti biasa selalu ada rahasia dalam rahasia. Bila sudah masuk keranan, Boy menghela nafas. Wah, tahu semua. Kemudian ia berbisik ke kuping Vian. Sedikit kayaknya Ustadz. Katanya ada kaitannya dengan reuni kemarin. Saya bingung maksudnya apa, tapi saya masih belum yakin. Ia sedikit melamun. Apa maksud ada di kaitannya dengan reuni kemarin? Yang jelas karena reuni kemarin pesantren lepas dari kontrol kiai dan ustadz seniornya. Karena itulah penyerangan tahu dan melakukan. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel selanjutnya.